Film ini adalah lanjutan dari film Kung Fu Panda yang dirilis pada tahun 2006, di mana Po sang panda gembrot sekarang sudah jadi jago kungfu dan menjadi pelindung kota bersama dengan The Furious Five. Ini legenda si Kung Fu Panda. Naik ke puncak gunung dan jadi satria. Oke, film ini dimulai dengan kisah zaman dahulu di Cina, di mana ada sepasang merak yang memimpin kota Gongmen. Nah, karena mereka, kota menjadi aman dan makmur cuy. Apalagi pas mereka berhasil nyiptain kembang api. Nah, tapi anak dari sepasang merak tersebut yang dipanggil Lord Shen malah menyimpang cuy dari apa yang orang tuanya lakukan. Dia malah lihat kembang api itu bukan sebagai tanda kegembiraan dan kemakmuran, tapi sebagai tanda kegelapan. Gue gak tahu nih merak kayaknya punya kelainan mental apa gimana ya. Tapi dia itu kayaknya agak psikopat apa narsistik ya. Ya jadi intinya dia itu malah melihat kembang api itu sebagai kekuatan dan kehancuran. Ya kayak wibu-wibu psikopat lah, psikintil gitu ya. Aku haus kegelapan. Ya gitu lah ya, lanjut. Nah melihat anaknya tersebut, emak sama bapaknya datang ke peramal buat konsultasi. Terus si peramal bilang kalau di masa depan bakalan ada pendekar hitam putih alias panda yang akan menghentikan Lord Shen. Nah, si Lord Shen yang nguping tuh ramalan mikir buat ngubah takdirnya. Jadi dia bawa pasukan serigalanya buat bantai seluruh panda yang ada di China hingga punah. Terus pas balik, nih burung merak malah bangga anjir udah bantai itu panda. Emak sama bapaknya ketakutan dong ngeliat anaknya yang kagak waras ini. Jadi emak bapaknya ngusir tuh anak dari kota Gongmen. Nah, si Lord Shen yang ngerasa kalau dia itu paling bener, bersumpah kalau dia bakalan balik lagi suatu saat dan buat semua orang berlutut di hadapannya. Yap, nih Unggas kayaknya punya kelainan mental ya. Dia udah ngegenosis panda di Cina anjing cuman karena dukun doang coy. What the? Nah, beberapa tahun kemudian, si Lord Shen lagi ngebangun senjata pemusnah massalnya di suatu tempat bersama dengan pasukan serigalanya. Tapi dia kehabisan besi buat bikin tuh senjata. Jadinya, dia suruh para serigala buat ngerampok perabotan berbahan besi di kota terdekat. Di sisi lain kita diperlihatkan si Po dan kawan-kawannya lagi nyantui cuy. Tapi tiba-tiba dia dapat panggilan dari Master Shifu yang lagi latihan sebuah jurus, yaitu jurus terakhir yang diajarin sama Master Oogway, yang disebut jurus Inner Peace atau kedamaian batin. Nah, tiba-tiba mereka mendengar panggilan darurat dari desa terdekat, yang mana para serigala, anak buahnya si Lord Shen, sedang merampok tuh desa buat dapetin besi-besi yang ada di sana. Po dan The Furious Five pun langsung cus OTW ke sana. Nah, di tengah pertarungan, si Po ternyata malah lengah coy. Ya alhasil dia malah ketimpuk. Ternyata si Po lengah gara-gara lihat tato dari salah satu serigala tersebut yang ngingetin dia sama orang tua aslinya. Alhasil serigala tersebut berhasil kabur bawa besinya cuy. Ya walaupun cuma satu ikat aja sih. Abis itu si Po langsung pulang ke warung ayahnya yang masih buka warung mie ayam. Di sana Po nanyain asal muasal dirinya. Ya kayaknya dia udah sadar ya akibat ketimpuk tadi. Dia akhirnya nyadar kalau dia itu anak pungut cuy. Ya karena gak mungkin juga bebek bisa beranak panda kayak gini. Gimana ceritanya coba ya? Lanjut. Nah, ayah angkatnya ini baru jelasin ke si Po kalau dia itu dipungut dari gentong sayuran di belakang warungnya. Ya kan bener? Nah, terus dia diurus tuh sama si Mr. Pink. Tapi nih panda gembrot belum puas sama jawaban tadi. Dan ngerasa kecewa sambil mempertanyakan siapa sebenarnya dirinya. Di kota Gongmen sekarang dipimpin oleh para Master Kung Fu, yaitu Master Rhino, Master Ox, dan Master Croc. Saat mereka berlatih, si bocah durhaka Lord Shen akhirnya datang dan tiba-tiba mengusir nih para Master karena dia bakalan ngambil alih kota tersebut. Nah, terus si Lord Shen ini langsung baku hantam tuh sama ketiga Master Kung Fu tadi. Sampai pada akhirnya dia gunain senjata pemusnah massalnya buat bunuh Master Rhino. Ya, dia nge-cheat cuy, dia kagak bisa kalahin kungfu mereka ya, jadinya dia pakai peledak aja. Ini ngingetin gue sama ilmu pernapasan Amerika, boy. Jadi mau sehebat apapun ya kemampuan ilmu bela diri lu pada, ya tetap bakalan kalah anjing sama tembakan pelor mah. Kembali ke Po dan kawan-kawan, di sana mereka mendapatkan kabar bahwa Master Rhino telah mokat cuy, sama si Lord Shen tadi. Mereka juga mendapatkan kabar bahwa Lord Shen telah menciptakan senjata pemusnah massal. Karena hal tersebut dapat menjadi akhir bagi Kung Fu, Master Shifu pun memerintahkan Dragon Warrior dan The Furious Five untuk menghandle masalah si Lord Shen ini. Sebelum pergi, Po dan The Furious Five bertemu dengan ayah angkatnya yang angsa itu ya, Mr. Pink. Ayahnya sempat menyuruh Po untuk tidak pergi karena terlalu berbahaya, tapi Po sebagai Dragon Warrior harus menyelamatkan China dari Lord Shen. Ketika di perjalanan, Po memimpikan orang tuanya yang menggantikan dirinya dengan lobak karena lebih jago kungfu. What the fuck, ini mimpi apa coy?
Karena kekhawatiran Po tersebut, jadinya dia melampiaskannya dengan memukul perahu yang ia tumpangi. Alih-alih berlatih, Tigers yang mendengar hal tersebut membantu Po untuk berlatih. Terus Po cerita ke si Tigers kalau dia baru tahu kalau bapaknya yang angsa itu bukanlah bapak aslinya. Iya lah cuy, lu dari kecil lu nyadar anjing. Kalau lu itu anak pungut cuy. Mana ada angsa beranak panda. Ya, dan di sini juga si Tigers kelihatannya kayak what the fuck cuy, lu baru nyadar jing. Oke, lanjut. Mendengar hal tersebut, kawan-kawan Po menenangkan Po yang ketakutan dan terganggu dengan pikirannya sendiri. Kemudian di kota Gongmen, Lord Shen berhasil mengambil alih kekuasaan. Kemudian dia meminta domba peramal yang pernah meramalkan dirinya dulu untuk membacakan masa depannya. Peramal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah dari sebelumnya, di mana di masa depan Lord Shen akan tetap dikalahkan oleh pejuang hitam putih. Selanjutnya, anak buahnya si Lord Shen, serigala yang sebelumnya dihajar sama Po dan kawan-kawan pas ngerampok, datang mengabarkan kalau dia dihajar sama panda ke si Lord Shen. Terus si Lord Shen yang kaget ngedenger itu langsung nyuruh tuh anak-anak buahnya buat nyari si Po dan minta buat bawa dia ke si Lord Shen. Dan si Lord Shen akan membuat ramalan tersebut menjadi salah. Ya intinya dia bakalan mengubah takdirnya ya. Di sisi lain, Po dan kawan-kawan berhasil sampai ke kota Gongmen yang dipenuhi oleh serigala anak buahnya si Lord Shen yang lagi nyariin si Po tentunya ya. Mereka pun melakukan penyamaran dan mengendap-endap untuk bertemu dengan Lord Shen. Terus pas di sini, Po hampir ketahuan, yang mana seharusnya emang ketahuan sih. Tapi ini serigala gak tahu idiot apa gimana ya. Itu si Po cuma nyamar pakai kipas anjir. What the fuck? Abis itu Po pakai barongsai buat nyamar sampai ketemu sama domba yang ngasih tahu kalau Master Ox dan Master Croc sedang dipenjara di lembah naga hitam yang ada di kota Gongmen ini cuy. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke penjara tersebut sambil nyamar pakai barongsai yang hampir ketahuan sama pasukan serigala. Akhirnya mereka sampai di penjaranya dan membebaskan Master Ox dan Master Croc dari jeruji besi penjara. Tapi kedua master tersebut malah kagak mau pergi dari penjara itu cuy. Karena menurut mereka kalau mereka berniat menghentikan Lord Shen, si Lord Shen ini bakalan ngebahayain seluruh kota pakai senjata pemusnah massalnya. Jadi ya mereka berdebat di sana. Nah pada akhirnya kedua master tersebut kagak mau pergi walaupun udah dipaksa. Terus tiba-tiba muncul serigala yang sempat ngebogem wajah si Po pas di kota. Dia berusaha kabur yang mana Po dan kawan-kawannya pun langsung mengejarnya. Hingga akhirnya Po berhasil menangkapnya. Tapi si Po dan kawan-kawan malah terkepung oleh segerombolan serigala anak buahnya Lord Shen. Po dan kawan-kawannya pun memutuskan menyerah. Yang mana ini cuma akal-akalan si Po aja ya. Supaya cepat ketemu sama si Lord Shen. Pada akhirnya Po dan kawan-kawannya langsung dibawa ke si Lord Shen. Di sana mereka melihat mahakaryanya si Lord Shen, sebuah meriam raksasa. Lord Shen yang berhasil mengumpulkan mereka akan langsung membunuh mereka menggunakan meriamnya. Tapi salah satu temannya si Po yang belalang sembah ya si Mantis berhasil lolos dan inilah yang terjadi. Setelah itu Po dan kawan-kawannya juga berhasil membuka borgol mereka dan mencoba menyerang Lord Shen. Tapi ketika Lord Shen terpojok, Po melihat coraknya si Lord Shen yang mengingatkan dirinya pada trauma di masa lalunya ketika si Lord Shen membantai para panda di Cina. Po lengah dan membuat Lord Shen kabur dari sana walaupun mereka berhasil menghancurkan senjatanya si Lord Shen. Tapi ternyata dia masih punya banyak senjata sejenisnya dan menyerang Po dan kawan-kawan. Mereka pun melarikan diri dari sana, lalu si Lord Shen mulai bergerak untuk menguasai Cina dengan membawa pasukan serta ribuan meriamnya. Po dan kawan-kawannya bersembunyi di penjara lembah naga hitam dan langsung menanyakan kepada si Po kenapa dia bisa lengah. Padahal si Po itu tadi sudah memojokkan si Lord Shen. Terus karena kecewa, The Furious Five memutuskan untuk pergi sendiri tanpa Po untuk menghentikan Lord Shen. Sempat terjadi keributan antara Po dan Tigers di sini. Nah, akhirnya si Po menceritakan bahwa Lord Shen ternyata ada pada saat Po terakhir melihat orang tuanya. Tigers yang mendengar hal tersebut langsung memeluk Po dan menegaskan bahwa dia tidak bisa membawa Po karena akan membahayakan teman-temannya. Di tempat lain kita melihat Lord Shen yang sedang diceramahi sama domba peramal supaya tobat cuy. Nah di sini kita bisa melihat kenapa si Lord Shen ini bisa jadi jahat. Dia bilang kalau orang tuanya itu membencinya karena selalu menyalahkan tindakannya. Padahal kedua orang tuanya itu menyayangi si Shen hingga pada saat mengusir Lord Shen pun membuat mereka meninggoy cuy. Tapi si Lord Shen ini udah keras hati ya, yang mana dia kekeh mau ngelawan ramalan tersebut.
Nah, setelah itu, Furious Five mencoba menemui Lord Shen lagi, yang lagi siap-siap sama pasukannya buat ngebantai satu kota. Tapi ternyata Po udah nyusup duluan dan ketemu lagi sama si Lord Shen. Po langsung nanyain ke si Lord Shen apa yang terjadi pada saat pembantaian para panda. Lord Shen bilang kalau dia ngelihat orang tuanya Po ngebuang si Po. Sambil ngebacot, mereka sambil gelut cuy. Di sisi lain, The Furious Five juga mulai menyerang nih, lagi ngehandle anak buahnya si Lord Shen. Kemudian, lagi-lagi Po berhasil memojokkannya dan memaksa dia buat ceritain apa yang terjadi sama orang tuanya si Po. Lord Shen bilang kalau orang tuanya si Po itu kagak sayang sama dia, makanya tuh panda dibuang. Lagi-lagi hal tersebut membuat Po lengah dan Shen memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menembak Po menggunakan meriamnya. Beberapa waktu kemudian, untungnya Po bisa selamat cuy, dan dia lagi dirawat sama domba peramal. Pas udah sadar, si domba peramal nyeritain cerita aslinya orang tuanya Po nyelamatin Po pas waktu kecil mau dibantai sama si Lord Shen. Di sini si domba peramal menyarankan Po untuk menerima masa lalunya dan biarkan mengalir saja. Po mendengarkan hal tersebut sambil berlatih jurus kedamaian batin atau inner peace. Domba peramal itu ngasih quote kayak gini. Kisahmu mungkin tidak berawal dengan bahagia, tapi itu bukanlah yang membuat siapa dirimu. Tapi kisahmu selanjutnya yang membuatmu memilih menjadi siapa dirimu. Anjay. Oke, lanjut ya. Mendengar hal tersebut, Po pun langsung bangkit dari keterpurukannya. Di sisi lain, Lord Shen dan anak buahnya sedang membawa pasukannya untuk mulai ngebantai lagi cuy. Di sini The Furious Five sudah dijadiin tawanan dan lagi diarak. Semua hal yang ngehalangin dia hajar cuy. Tapi tiba-tiba mereka melihat panda ngebrot di atas genteng bangunan cuy. Anjay, the Dragon Warrior is back cuy. Saatnya menghantam pantat unggas itu cuy. Let's go. Po langsung turun menerjang pasukannya si Lord Shen dan membebaskan kawan-kawannya, serta baku hantam sama anak buahnya si Lord Shen. Terus di tengah pertarungan, ternyata Master Croc dan Master Oak ikut ngebantu cuy. Yang tadinya nih dua master malah hopeless, ya mereka memutuskan untuk ngebantuin karena ternyata Master Shifu juga dateng cuy. Ini kayaknya dua master itu kena marah Master Shifu cuy. Emang malu-maluin coy. Ya, mereka ini kalah sama panda gemrot ya. Mereka berhasil mengacak-acak pasukannya si Lord Shen. Lord Shen yang panik memerintahkan anak buahnya buat tembak aja mereka pakai meriam. Tapi anak buahnya serigala ini menolak karena bisa membunuh kawan-kawannya. By the way, ini serigala sama yang sebelumnya pernah ngebogem si Po cuy. Karena menolak perintahnya, Lord Shen langsung one hit dia hingga mokat dan langsung bergerak sendiri untuk menembakkan meriamnya. Meriam mengarah langsung ke hadapannya si Po, namun untungnya Po diselamatkan sama si Tigress. Walaupun tetap aja mereka terpental ke tengah lautan ya. Po pun terpojok di tengah lautan bersama teman-temannya. Untungnya mereka masih bisa selamat walaupun terkena tembakan dari meriamnya. Sekali lagi Po bangkit dan mulai menunjukkan kuda-kuda jurus kedamaian batin untuk menangkis meriamnya si Lord Shen. Pada akhirnya, dengan jurus kedamaian batin, meriam yang ditembakkan oleh Lord Shen tidak mempan terhadap si Po. Po pun membalikkan meriamnya kepada Lord Shen hingga dia terpojok. Lord Shen pun bingung nih panda gemrot kenapa mentalnya masih kuat aja ya. Udah di roasting, udah dibunuh orang tuanya, sampai udah didor sama meriam juga, malah tetap masih bisa bangkit lagi cuy. Lord Shen pun nanyain dong gimana tuh cara dapetin kedamaian batin. Po pun menceramahi Shen untuk menerima masa lalunya. Tapi ternyata ceramah no jutsu tidak berlaku kepada si Lord Shen ini. Dan malah nyerang si Po sampai terjadi baku hantam lagi. Setelah itu para warga yang ada di sana merayakan kemenangan tersebut. Terus si Master Shifu datengin tuh panda dan bilang kayaknya nih panda udah bisa menemuin kedamaian batin coy. Po bilang itu juga berkat Master Shifu sebagai gurunya yang hebat. Beberapa waktu kemudian ayah angkatnya Po yang angsa sedih dan mengeluh kepada pelanggannya yang pengen ketemu sama si Po. Pelanggan tersebut komplain karena itu adalah hari ulang tahunnya dan dia pengen ketemu sama tuh Dragon Warrior gemrot. Terus tiba-tiba Po datang dan pengen bilang sesuatu kalau dia sempet ke kampung halamannya. Dan dia udah tahu siapa dirinya. Di akhir film, kita diperlihatkan sekumpulan panda yang sepertinya ada ayahnya Po di sana, yang bilang bahwa anaknya masih hidup karena mendengar berita Po berhasil menyelamatkan Cina. Dan cerita pun selesai. Oke, dari film Kung Fu Panda 2 ini mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Po yang merasa terhambat oleh trauma dan ketidakpastian tentang asal-usulnya, akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya dengan menerima semua pengalaman hidupnya. Ya, jadi intinya lupakan aja masa lalu ya, dan fokus aja ke masa depan cuy.
Oh ya, by the way, di sini kisahnya si Lorsian ini mengingatkan gue sama sejarah alkemis Cina yang menemukan bubuk mesiu secara tidak sengaja saat mencari ramuan keabadian, cuy. Ya, walaupun memang konteksnya berbeda ya, tapi tetap mempunyai kesamaan, yaitu yang awalnya bubuk mesiu digunakan sebagai hiburan, tetapi pada akhirnya malah digunakan untuk kehancuran. Oke, segitu aja dari gue ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Bersama gue pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.